Dan selanjutnya pemirsa, bagaimana pantauan terkini arus mudik di jalur selatan? Kita akan bergabung dengan rekan Vito Erlangga di Gentong, Jawa Barat. Selamat pagi Vito, bagaimana kondisi arus lalu lintas mudik di jalur selatan pagi hari ini? Ya, baik Arlista dan pemirsa, dapat kami laporkan untuk pemantauan terkini arus mudik di jalur lintas selatan Jawa Barat. Belum nampak adanya kepadatan jika dibandingkan dengan pada malam hari tadi, yang mana untuk saat ini berdasarkan pandangan mata kami, arus lalu lintas masih didominasi oleh kendaraan roda 2 yang nampaknya akan melakukan mudik ke sejumlah daerah seperti Ciamis ataupun Jawa Tengah bagian selatan. Hal ini terlihat dari barang bawaan dari pemudik. Dan selain itu juga banyak sekali kendaraan pribadi yaitu roda 4 yang melintas di kawasan ini. Dan namun meskipun antusiasme pemudik sudah mulai terlihat cukup tinggi, akan tetapi hingga pagi hari ini belum nampak adanya kepadatan yang cukup berarti. Dan seperti yang Anda lihat di belakang saya bahwa arus lalu lintas tepatnya di lingkar Gentong saat ini masih terpantau lancar dan didominasi oleh kendaraan yang mengarah dari arah Bandung menuju ke arah Ciamis. Kemudian jika kita merunut atau kita berdasarkan catatan dari data Polda Jawa Barat, memang pihaknya menyebut terjadi kenaikan volume kendaraan yang cukup signifikan pada tanggal 28 atau pada hari kemarin, yang mana tercatat sebanyak 36.461 kendaraan melintas dari gerbang tol Cileunyi menuju ke arah Ciamis. Artinya jika kita melihat data ini terjadi kenaikan sekitar lebih dari 35%, yang mana hal ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan lonjakan volume kendaraan jika dibandingkan dengan tren pada sepekan terakhir. Kemudian seperti berkaca pada hari-hari sebelumnya, bahwa di tempat di mana saat ini kami melaporkan, yaitu di Lingkar Gentong, menjadi salah satu titik yang perlu diwaspadai bagi para calon pemudik ataupun para pemudik yang ingin mengambil jalur lintas selatan. Hal ini dikarenakan kontur jalan di Lingkar Gentong ini yang cukup berliku dan memiliki tanjakan yang curam. Hal ini menjadi salah satu titik potensi kemacetan apabila adanya kenaikan volume kendaraan. Kemudian juga ada dua titik lainnya yang menjadi perhatian oleh Polda Jawa Barat, yaitu adalah titik di Limbangan Garut atau tepat pada perbatasan antara Garut dan Tasikmalaya, dan juga Jalan Raya Lewo khususnya pada pagi hari. Hal ini lantaran adanya kenaikan aktivitas di pasar tradisional yang lokasinya berdekatan dengan jalan raya, dan juga adanya penyempitan jalan di sekitar Jalan Raya Lewo. Ini juga perlu menjadi catatan bagi para pemudik yang ingin mengambil jalur lintas selatan. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda, Arlista. Baik, hingga saat ini arus lalu lintas memang terpantau lancar, namun di jam ataupun di waktu kapan saja dari tempat-tempat yang tadi Anda sempat sampaikan harus diwaspadai di antara Lingkar Gentong, Limbangan ataupun Jalan Raya Lewo yang nantinya akan diperkirakan mengalami kemacetan. Vito. Ya, baik Arlista, jika kita melihat tren dari sepekan terakhir, bahwa potensi terjadinya kepadatan sendiri sudah mulai terjadi sejak 3 hari yang lalu, yang mana dari pihak Satlantas Polres Garut sendiri sempat sudah menyiapkan mekanisme rekayasa lalu lintas berupa one way jika terjadi kepadatan khususnya di Jalan Raya Lewo, yang biasanya ini mulai terjadi pada pukul 7 hingga pukul 9 pagi. Hal ini lantaran adanya kenaikan aktivitas di pasar tradisional menjelang Lebaran. Namun untuk mekanisme rekayasa lalu lintas ini diterapkan secara situasional untuk mengurai kepadatan kendaraan khususnya dari arah Bandung menuju ke arah Ciamis, dan dengan durasi yang
cukup singkat, yaitu sekitar 10 hingga 15 menit. Kemudian juga ada selain di Lingkar Gentong, Arlista, ada satu titik juga yang menjadi perlu diperhatikan oleh para calon pemudik, yaitu di kawasan Panusuhan, tepatnya di Kabupaten Tasikmalaya, yang mana di tempat ini juga perlu menjadi catatan pemudik setelah melintasi letter U Gentong ini, maka titik Panusuhan perlu menjadi antisipasi bagi para pemudik. Hal ini lantaran banyaknya aktivitas keluar masuk, khususnya di Pager Ageng menuju ke arah Ciamis. Arlista. Vito, tadi Anda sempat menyampaikan bahwa untuk pengendara roda 2 ataupun roda 4 ini harus mewaspadai Lingkar Gentong karena kontur jalannya yang berupa berliku dan tanjakan. Apakah ada titik lainnya lagi yang mungkin menyerupai Lingkar Gentong yang bisa dikatakan tanjakan dan berlikunya yang cukup tajam? Vito. Ya, baik Arlista, jika berdasarkan penelusuran kami pada hari kemarin, kami sempat menelusuri dari jalur lintas selatan, yaitu antara gerbang tol Cilenyi hingga Panusuhan sendiri, untuk kendala atau potensi kemacetan sendiri memiliki karakteristik yang berbeda begitu, Arlista. Untuk kontur yang paling perlu diwaspadai adalah di Jalan Raya Lingkar Gentong ini. Hal ini dikarenakan selain kontur jalan yang berliku serta memiliki tanjakan yang curam, di Lingkar Gentong ini menjadi salah satu jalur yang dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat, yang mana kendaraan-kendaraan berat ini berpotensi mengalami mogok ketika melintas di tanjakan Gentong. Hal ini sesuai dengan apabila kita berkaca pada arus mudik sebelum pandemi tahun 2019, yang mana untuk kemacetan yang terjadi di Gentong ini bukan hanya karena kenaikan volume arus kendaraan saja, akan tetapi juga banyaknya kendaraan berat yang mogok lantaran tidak kuat untuk menanjak di tanjakan Gentong. Sementara itu untuk karakteristik hambatan atau titik-titik yang perlu diwaspadai oleh para pemudik sendiri ini memiliki banyak perbedaan, seperti di Limbangan, yaitu di perbatasan Garut Tasikmalaya sendiri, perlu diwaspadai juga hal ini karena banyaknya tikungan tajam, juga adanya penyempitan jalan di Jalan Raya Lewo, serta di Jalan Raya Lewo sendiri atau sekitar 20 km dari tempat di mana saat ini kami melaporkan ini, juga terjadi kenaikan aktivitas pasar, khususnya pada pagi hari. Dan di Panusuhan juga banyak sekali aktivitas warga, khususnya keluar masuk, dan persimpangan yang membuat sempat terjadi perlambatan di 3 hari terakhir. Kembali ke Anda, Rizla. Kembangan volume kendaraan di jalur selatan. Selamat bertugas kembali.